Shalom. Bapak Ibu pasti diberkati. Amin. Kita sangat bersuka cita. Waktu begitu tepat berlalu. Baru kemarin kita ada di tempat ini. Hari ini kita pun kembali hadir. Namun semua ada di dalam kebaikan Tuhan. Perikop hari ini berdoa dan berjaga-jagalah. Kita akan baca ayat dalam Yohanes 10. Ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Amin. Ya, di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus menyatakan kedatangannya untuk kita yang diselamatkan memperoleh hidup. Bukan hidup yang biasa-biasa saja, tetapi dalam kelimpahannya. Dalam semua kekayaan, dalam semua kekuatan, di dalam semua keagungannya, kita memperolehnya di dalam ayat ini. Iya, pencuri itu Bapak Ibu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Orang kalau mencuri, yang mereka lihat hanya adalah harta yang berharga. Tidak mungkin mereka masuk di rumah yang rongsokan atau rumah yang tidak punya apa-apa. Saat ini Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kelimpahan, harusnya kita berhati-hati karena pencuri itu bisa datang untuk mencuri apa yang ada pada kita. Rencananya bukan hanya untuk mencuri, tetapi juga untuk membunuh dan membinasakan. Berhati-hatilah, berdoa dan berjagalah kalau hidupmu ada dalam kelimpahan. Kelimpahan jasmani, kelimpahan rohani, justru kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai kita terbuai dengan kelimpahan yang Tuhan kasih. Iya Bapak Ibu, pencuri itu sebelum dia mencuri, dia datang dengan semua keadaan yang sangat baik. Kita tidak pernah tahu pencuri itu seperti apa. Tunggu waktu ketangkap dulu. Ada yang kita punya teman, ada yang kita punya kenalan, ada yang juga tetangga kita bisa masuk mencuri di dalam rumah kita. Siapa tahu? Tapi yang di sini kita disuruh dengan perikop yang tadi, berdoa dan berjaga-jaga. Nah Bapak Ibu, waktu kita ada diperhadapkan dengan hal-hal yang akhirnya kehilangan akan apa yang harus kita miliki. Jangan kita buru-buru menuding orang. Coba kita lihat dulu apa yang tidak lengkap dari diri kita. Kalau pencuri itu datang, nyolong di rumah kita, mungkin kita tidak tutup pintunya agak kencang. Kita tidak mungkin kita tidak tutup jendelanya. Jadi pasti ada celah yang kebuka. Makanya bisa dicuri. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, hidupmu ada dalam kelimpahan, disitulah engkau harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Dia mencuri apa saja dengan cara bagaimana Bapak Ibu. Si Satan ini dia datang yang pertama adalah dengan penyesatan. Hal yang pertama yang dia lakukan, dia datang dengan penyesatan. Dia punya rupa seperti seekor domba, sebenarnya dia adalah serigala. Berhati-hatilah di dalam pengajaran di akhir zaman. Muncul semua pengetahuan, kitab Daniel berkata, segala rahasia Daniel simpanlah itu sampai pada akhir zaman. Tapi nanti meteraikan itu pada waktunya. Jadi saat ini Bapak Ibu pengetahuan semakin bertambah. Sudah sangat-sangat luar biasa. Internet kita lagi lelet Bapak Ibu. Apalagi dengan cuaca. Nah, Elon Musk masuk dengan Starlink-nya. Itu larinya jet Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau sampai internet itu larinya kuat, berarti jaringannya kuat. Banyak hal yang bisa mereka tangani. Di dalam Matius 11 ayat 12. Dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan Samai menderita kekerasan dan para pelaku kekerasan mencengkeramnya. Mereka ingin menyerongkan kebenaran. Terbukti kita dininabobokan bertahun-tahun lamanya dengan sesembahan yang salah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada yang baru 5 tahun, ada yang baru 8 tahun, ada yang baru kemarin
menerima nama Bapa Yahweh dalam Yesua, kita tidak pernah cepat dan kita tidak pernah terlambat. Karena itu waktu Tuhan masing-masing untuk kita. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita menerima nama yang luar biasa di zaman akhir. Penderitaan orang-orang di zaman gereja mula-mula, kehilat mula-mula, itu tidak biasa-biasa seperti kita Bapak Ibu. Untuk mereka beribadah susahnya minta ampun. Saya kemarin waktu di Belanda, saya pakai kalung lambang menorah. Saya jalan, diminta untuk buka. Jangan pakai itu. Di sini kami tidak suka itu. Lambang ini Bapak Ibu. Wah, saya kaget setengah mati. Karena kalau sampai identitas Yehudi, engkau akan dibenci. Baru lambang, bagaimana dengan nama Yahweh? Setan itu benar-benar dia tidak kehabisan kekuatannya untuk dia mau menghancurkan, membunuh dan membinasakan umat-umat pilihan. Kita bersyukur Bapak Ibu, iman kita tidak main-main. Ada para pendeta yang katanya sudah berjumpa muka dengan Bapa Yahweh dalam Yesua. Tapi waktu dia memperkenalkan nama Bapa Yahweh, dia bilang boleh saja karena kita masih di bumi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, saat ini kalau saya bilang Bapak Ibu pergi ke tempat di mana Yahweh tidak disebut, Bapak Ibu mau? Mengapa tidak? Pertanyaannya, Bapak Ibu belum jumpa Tuhan dengan muka dengan Tuhan. Tapi pendeta ini, dia sudah jumpa katanya. Kok imannya enteng sekali? Sementara kita untuk pergi, untuk sebut, untuk apapun yang tidak berbaur tentang kebenaran dalam Yahweh, kita tidak akan pernah mau untuk beribadah di tempat yang tidak ada nama Yahweh. Itu berarti penjumpaan Tuhan lewat pribadi kita itu luar biasa Bapak Ibu. Waktu kita jumpa kita tidak lihat mujizat Bapak Ibu. Kalau pengalaman kita hanya diperkenalkan nama. Ada yang dialami oleh karena mujizat. Mungkin sakit disembuhkan. Mungkin rumah tangga dipulihkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu tidak? Orang-orang yang menyembah setan, mereka itu tidak pernah menutupi pribadinya. Mereka punya cara pakaian, mereka punya kehidupan sesuai dengan apa yang mereka sembah. Dan itu kebanggaan bagi mereka. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menyembah Yahweh dalam Yesua, harusnya seluruh yang kita lakukan, tutur kata, pikiran, sikap hidup kita mencerminkan apa yang kita sembah. Apapun yang terjadi, jangan kita mudah marah. Jadi untuk kita tahu Bapak Ibu, kalau kita diperhadapkan dengan marah, dengan amarah, saya percaya kalau kita sudah berjumpa dengan Bapa Yahweh, kita tidak akan mungkin bisa marah-marah. Kita lagi berjumpa dengan orang yang kita cintai, pokoknya kita tidak mungkin bisa marah-marah. Untuk yang masih muda-mudi, belum kawin, kita lagi berjumpa, kita lagi rindu nih sama orang yang kita sayangi, kita jumpa. Mau keadaan apapun, perasaan yang sangat menyukai satu dengan yang lain, perasaan yang berjumpa, perasaan yang mencintai, itu lebih besar daripada keadaan yang kita lewati. Nah harusnya kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, keadaan kita, apapun yang terjadi, kita tetap fokus sama Tuhan. Nah keadaan ini Bapak Ibu yang membuat orang-orang terkhusus untuk anak-anak Bapa Yahweh ini seringkali diperhadapkan dengan keadaan ini. Setan tahu landasan pijakan kita ada di dalam kehilat dan ada di dalam keluarga. Dia akan serang di dalam kehilat sesama kita. Dia akan serang dalam kehilat pemimpin dan jemaat. Bagaimana kita mawas diri Bapak Ibu? Dia akan serang dari apa? Pikiran, perasaan, dan semua pandangan yang salah. Dia datang dengan semua omongannya sebagai pikiran liar.
Tapi karena di dalam kehilat ada persekutuan yang indah, dia tidak tembus Bapak Ibu, dia tidak bisa mencuri damai sejahtera. Dia keluar, dia serang keluarga, lepas keluarga. Waktu dia serang keluarga, lepas keluarga. Nah ini Bapak Ibu, yang suami pakai firman, saya kepala, saya punya otoritas. Yang istri bilang, kamu juga harus melihat saya sebagai penolong, bukan sebagai perongrong. Dan akhirnya kacau. Tapi kalau misalnya kita tahu, kalau kita di dalam Bapa Yahweh, kita saling pegang tangan. Yang punya suami istri yang sudah ada dalam Bapa Yahweh, punya masalah, pegang tangan bersama. Kita doa di hadapan Tuhan. Nah anak-anak muda, carilah pasangan yang pada waktu engkau ada dalam rumah tanggamu, waktu masalah, engkau bisa pegang tangan dengan satu Tuhan, Yahweh dalam Yesua. Banyak yang punya pasangan di sini yang sudah menikah di dalam Bapa Yahweh, dan saya melihat rumah tangga mereka bahagia. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi karena roh takut akan Bapa Yahweh ada, membuat semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan. Yang sekarang diserang Bapak Ibu adalah kebanyakan para pemimpin itu difitnah. Para pemimpin itu difitnah. Kita diberi otoritas untuk mengubah, untuk menaklukkan dunia ini. Dari awal penciptaan, kita dikasih otoritas untuk mengubah, untuk menaklukkan dunia ini. Jangan kita lupa dengan otoritas itu. Jadi kalau ada yang negatif yang datang, apapun bentuknya, entah itu kata-kata, entah itu tindakan, ubah itu. Jangan kita tersulut untuk menjadi sama dengan dunia ini. Dunia akan terus memagnetkan kita untuk sama dengan dia. Dia akan pancing untuk kita tetap marah. Dia akan pancing untuk kita jatuh dalam dosa. Tetapi kalau roh Bapa Yahweh lebih besar di dalam kita, kita mengubah dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat Bapak Ibu, perkataan kita itu mengandung kuasa. Kemarin angin minta ampun kuatnya. Kita dikasih kuasa tidak main-main Bapak Ibu. Ingat kuasa yang ada di dalam kita. Jangan lihat masalah yang besar. Pakai kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Pakai energi Tuhan. Pakai semua karunia yang Tuhan berikan untuk menaklukkan dunia ini. Hanya dengan berkata-kata, tidak usah ngamuk seperti orang marah-marah. Kita punya kuasa otoritas hanya dengan berkata seperti orang berkuasa, maka semuanya jadi. Bapa Yahweh berfirman, semuanya jadi. Dia membuat kita secitra dengannya. Kita pun bisa berkata-kata seperti berfirman, maka semuanya jadi. Tapi setan, dia datang memanipulasi itu semua. Dia pertama datang sebagai peneror untuk mencuri semua pemahaman Tuhan tentang kitab tentang Tuhan. Lalu yang berikut, dia datang dengan roh marah-marah. Supaya kita tidak fokus dengan damai sejahtera. Waktu kita punya hati tenang, kita bisa menguasai apapun. Bapak Ibu, waktu kita ada di dalam kondisi panik, hal yang sebenarnya bisa baik-baik saja, bisa hancur. Contoh ya Bapak Ibu, ular itu dia mendeteksi suhu tubuh kita. Jadi waktu kita dalam kondisi takut, suhu tubuh kita turun. Dia deteksinya ini akan menyerang saya. Waktu kita berani, musuh kita akan takut sama kita. Apapun musuh kita, yang pastinya si setan pasti akan lari. Dia hanya bisa meraung-raung. Dia sudah kalah dengan kedatangan dia yang kita tidak gubris. Dia buat kekacauan dalam kehilat, dia buat kekacauan dalam rumah tangga dengan hal-hal yang sepele. Ternyata kita, istilah orang Ambon bilang baku sayang. Satu dengan yang lain. Kita hancurkan itu semua. Dia tidak tembus. Nah, dia serang pribadi kita. Yang dia serang apa? Dia serang. Kita sering bertengkar. Tadi yang saya sudah jelaskan. Ini. Dia datang mengintimidasi. Pujian tadi bilang, kita melupakan. Kenapa kita lupakan? Karena Tuhan sudah ampuni. Waktu Bapak Ibu datang pada Tuhan, ngaku semua yang kita lakukan salah, Bapa Yahweh ampuni,
Bapak Ibu percaya Bapak Yahweh ingat atau tidak kesalahan Bapak Ibu? Bapak Yahweh lupa. Dia menghapus itu semua. Dia tidak ingat. Nah, kalau ada yang bilang engkau tidak layak, yang mengingatkan engkau dengan dosa-dosa yang pernah engkau lakukan sebelum engkau lahir baru, itu bukan dari Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Engkau yang menyerahkan pikiranmu untuk setan berkata-kata. Jadi kalau ada yang mengintimidasi, kamu tidak layak, kamu tadi lakukan salah, kamu lagi begini, Bapak Yahweh itu tidak pernah tegur seperti orang mendakwa. Karena rohnya itu lemah, lembut. Jadi kalau yang misalnya seperti ini, engkau menyerahkan pikiranmu untuk setan mendakwa. Harusnya posisi kita seperti ini, self control. Kita menguasai diri. Mau itu pikiran liar datang dari serangan mana saja, kita tetap tenang. Karena ketenangan kita bisa peka dengar apa maunya Tuhan. Mari pandang masalah, jangan lihat masalahnya, tapi bernubuatlah di balik masalah ada janji Tuhan yang luar biasa. Setelah dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, dia akan ganggu secara global. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Nah, ini Bapak Ibu setakar gandum sedinar. Kalau mata uang terbesar di saat ini itu dinar Kuwait. Nah, di zaman dimana firman ini diperkatakan oleh Yohanan, ini diperhitungkan 1 dinar itu upah orang-orang yang kerja kaum buruh ya. Itu upahnya 1 hari. 1 dinar untuk 1 hari bisa 3 kali makan Bapak Ibu. Jadi pagi, siang, sore atau malam. Tapi pada waktunya yang nanti ke depan 1 hari hanya makan bisa 1 kali. Jadi kalau makan pagi sampai esok pagi, ini yang nanti akan digenapi. Setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Jadi masa kesusahan ke depan, setan ini akan goncang di krisis pangan. Ini pertarungan iman kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau kita belanja di sebelah Alfamidi atau Indomaret, kita akan dapat potongan harga, betul Bapak Ibu? Kalau kita jadi member. Kalau kita jadi member, kita dapat potongan harga. Ibu ada member, Bapak ada member, dikasih, oh Ibu ada potongan harga. Kalau ada yang mau menjadi member, pasti dikasihnya tidak seperti ini. Oh iya, dikasih gratis. Yang penting sudah ada member. Itu yang kemarin Bapak Ibu, mereka uji coba. Mereka kasih semua bantuan, tapi harus datang dengan identitas member. Itu cara setan untuk mengontrol seluruh hidup manusia. Tapi kalau hari ini kita masih tetap ada dalam kebaikan Tuhan, itulah Elohim yang hidup yang menyertai kita. Terbukti kita tidak lapar kan Bapak Ibu? Yang kerja tidak ada yang diberhentikan. Selama sampai engkau mempertahankan iman, percayalah engkau tidak akan kehilangan apapun. Negara-negara yang menolak pasti dibuat susah. Kemarin, tahun-tahun kemarin Zimbabwe ya, Yunani, itu uangnya tuh dilemparin di jalan-jalan, Bapak Ibu, nggak ada niat. 1 lembar itu 1 miliar. Untuk beli air minum 1 botol, harganya bisa 1 juta sekian. Contohnya seperti itu. Nah, masa kesusahan ke depan, ini lebih parah Bapak Ibu. Dan firman Tuhan bilang, jangan-jangan Yesua datang tidak menjumpai iman di bumi. Hanya karena kita haus,
hanya karena kita lapar, kita sodok diri kita jadi member. Percayalah, Nabi Elia pun Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan. Bapak, Ibu, dan saya, Bapak Yahweh paling mengasihi. Kenapa? Dia memilih kita menjadi satu di dalam penyembahan. Tidak mungkin dia tinggalkan kita. Kalau nanti dia lihat kita sudah tidak kuat tahan lagi, percayalah, Yesus pasti turun menjemput kita. Asalkan kita pertahankan iman. Jangan pernah kita menjadi member. Karena ini, posisi ini yang membuat iman gugur paling banyak. Posisi ini, Bapak Ibu. Karena kemarin untuk yang tidak ada, jadi member yang tidak mau akan diberhentikan kerja. Benar Bapak Ibu? Itu diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Hampir semua serahkan diri. Karena mereka tidak tahu. Doa kita, orang-orang yang sudah dikasih tahu. Kita berdoa dan menangis. Tuhan tolong orang-orang yang tidak tahu. Ampuni mereka Tuhan. Dan banyak yang diselamatkan. Untuk itu, dari tempat ini sekali lagi saya bilang, ke depan di bagian krisis pangan, ekonomi global, goncang, ini penentu untuk iman tetap naik, tetap teguh, atau iman menggugur. Bertahanlah sampai engkau mencapai garis finish. Mahkota itu akan disematkan di kepala kita. Yang terakhir Bapak Ibu, populasi burung ini sebenarnya tidak ada lagi di Israel. Tapi beberapa tahun yang lalu dia berimigrasi. Dan dia datang. Dia imigrasi, terus dia kumpul di Israel. Sesuatu yang aneh sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ini menuju kepada penggenapan di lembah Megiddo atau yang kita kenal dengan perang Armageddon. Jadi sebelum perang ini udah ada. Untuk apa Bapak Ibu? Dia ini burung buas, burung pemakan bangkai. Dia lagi persiapan, dia lagi populasinya lagi bertambah, supaya dia mau pesta mayat yang mati paling banyak di lembah Megiddo. Kita bisa lihat suhu politik di setiap negara panas terus, naik turun, naik turun. Yang punya pengaruh kuat, dia pasti yang akan menang. Yang jadi member mereka, itu pasti akan duduk sebagai pemimpin. Kita lihat Israel, diserang habis-habisan kemarin dari Hamas, setelah itu dari Iran. Apa yang terjadi kepada pemimpin Iran? Jatuh dengan helikopter. Itu pertanda, jangan main-main dengan biji mata Bapak Yahweh. Hari ini kita dietenkan dengan darah Yesua, masuk dalam keselamatan dan masuk di dalam janji, masuk dalam berkat yang sama, masuk dalam perlindungan yang sama. Jangan ada yang main-main dengan kita. Kita tidak usah balas. Makanya Bapak Ibu dari awal tadi bilang, jangan kita suka marah. Kita buka celah. Waktu kita marah-marah, waktu kita kecewa, waktu kita khawatir, waktu kita takut, kita lagi buka pintu, buka jendela, pencuri masuk yuk. Tapi waktu kita tutup semua, itu berarti kita lagi sukacita di dalam. Maka pada waktu dia datang, dia tidak bisa mengatur satupun. Termasuk, dia tidak bisa lakukan apa-apa. Percayalah, apa yang terjadi yang dialami Israel, perlindungan Tuhan nyata. Demikian juga dia atas hidup kita. Dia adalah Somer Israel, Tuhan penjaga Israel. Kita tidak berperang, tapi kita akan menang. Malaikat Bapak Yahweh turun tangan dan kita lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan atas hidup kita semua. Semua ini sudah terjadi. Tapi kenapa kita masih ada di dalam kondisi ini Bapak Ibu? Kita masih ada di bumi? Yang paling dahsyat ini akan terjadi pada waktu
tali kekang, kontrol Roh Kudus itu dicabut atas bumi ini. Waktu Roh Kudus cabut semua tugas tanggung jawabnya, percayalah kita semua akan dihantarkan di hadapan Bapa Yahweh bersamanya. Asalkan kita tetap ada di dalam kebaikan. Kemarin yang paling banyak, hampir seperempat bumi ditulis di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, yang kemarin 3 tahun yang lalu karena menjadi member dan mati paling banyak sampai saat ini terhitung terus, belum sampai seperempat bumi. Seperempat bumi nanti yang ini. Di perang ini, karena pemicunya, Israel tidak akan pernah berhenti panas terus. Jadi mereka picu terus sampai di perang ini. Nah, perang ini seluruh bangsa akan kumpul serang Israel. Bayangkan semua bangsa bangun untuk lawan dia. Berarti benar-benar populasi hewan ini bertambah sangat besar. Dia benar-benar makan bangkai sampai kenyang. Kematian paling banyak karena bangsa-bangsa serang Israel. Untuk itu Bapak Ibu, untuk kita bisa rapture, materai kita sudah tepat. Amin. Jangan pernah hilangkan materai ini hanya dengan keadaan di depan. Bertahanlah, meterai nama Bapa Yahweh dalam Yesua menjadi kepemilikan, membuat kita tetap aman dan diselamatkan. Yang kedua, jangan pernah lengah seperti yang sudah dijelaskan. Jangan membuka celah dengan keadaan apapun, khawatir, takut, cemas, dan lain sebagainya. Supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesua, iman kita tetap tertumbuh. Iman kita tetap ada. Ini dia Bapak Ibu. Bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Mereka bersungut-sungut dulu. Mereka teriak nama Yahweh. Mereka teriak untuk kita tidak lagi sanggup menjadi budak. Kita selalu tertindas. Kita sudah sangat sengsara. Bapak Ibu, saya mau bilang, kalau engkau ada di titik tidak sanggup lagi, teriaklah bagi Tuhanmu. Jangan minta tolong kepada orang. Jangan engkau berharap kepada manusia. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu. Karena pasti mohon maaf engkau terkutuk, kata firman. Tapi waktu engkau teriak untuk Yesua HaMashiach, percayalah dia akan datang selamatkan kita. Sebelum yang tadi itu terjadi, masalah ini terjadi, saya percaya dia sudah datang di awan-awan menyebut kita semua di sini. Maranatha Yesua Hosana. Datanglah Yesua, selamatkan kami. Mari kita mulai dari sekarang belajar. Katakan Hosana dikala kita tidak kuat lagi. Supaya dia mempercepat langkahnya. Yesua datang segera. Waktu sangkakala berbunyi, percayalah. Semua pergumulan kita selesai. Pertandingan kita akhiri dengan kemenangan. Iman kita kepada Yesua HaMashiach tidak terkalahkan. Dia datang menjemput kita. Kita naik bersama-sama dengan para kudus. Sukses bagi kita semua yang memegang seluruh janjinya. Bapa Yahweh memberkati.